Maka di antara makna rahmat itu adalah solusi yang Allah berikan ketika seseorang sabar menerima ujian. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Setiap yang hidup pasti akan mengalami ujian, ragam ujian kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kadang ada kegelisahan, kadang ada kekurangan harta, kadang ada rasa lapar, kadang-kadang ada yang sakit, bahkan ada yang wafat. Kadang ada yang berusaha mendapatkan sesuatu, ikut tender, ikut pengajuan usaha, tapi hasilnya kadang diambil oleh orang lain. Ya, bersabarlah saat menerima itu, karena kebahagiaan melekat bagi orang sabar sehingga kualitas hidupnya makin meningkat. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu cirinya kalau diuji oleh Allah dengan apapun, dia menjadikan semua ujian itu dikembalikan kepada Allah. Mau ujiannya positif, dapat harta, ini cuma titipan, besok dihisab. Diangkat, ya, dapat promosi jabatan, ini cuma titipan, besok dihisab, dipertanggungjawabkan. Maka dengan harta dan jabatan itu dia membuat kebijakan yang baik yang bermaslahat supaya bernilai ibadah. Atau suasana duka, ujian-ujian seperti ada yang wafat, ujian harta berkurang, pekerjaan tidak seperti ideal yang sebelumnya, terima dulu. Mungkin ini cara Allah untuk mendekatkan saya kepada Allah supaya lebih banyak bangun tahajud. Kalau lagi susah kan bangun sholatnya lebih banyak kan, ya kan? Doanya lebih banyak lagi, kan? Sedekahnya lebih banyak lagi. Dulu kemana aja kawan? Nah, makanya diterima karena semua dari Allah pasti baik. Kan itu punya Allah juga. Allah yang nitipkan, Allah yang ngambil. Kenapa Anda yang marah? Anda dititipin oleh orang, nitip ya Pak mobil, saya mau keluar kota dulu 2 hari, dititipin mobil misalnya Mercy, balik lagi, kan itu bukan punya Anda. Silahkan Anda mau foto-foto itu kan, ya silahkan aja, nggak ada masalah, nggak dilarang. Silahkan foto-foto, silahkan dipanasin, kalau diizinkan silahkan dipakai misalnya. Tapi ada waktunya untuk diambil, nggak boleh dipertahankan. Ya, kalau dipertahankan mau diambil balik pidana kan, ya pelanggaran. Nah sekarang kan yang Anda rasakan, saya dan kita rasakan sekarang ini dengan harta benda, dengan pengetahuan, dengan jabatan, kan itu milik Allah semuanya. Terserah Allah dong mau diambil kapan. Mumpung masih dititipkan, dipakai yang betul. Ya, dipakai untuk kepentingan ibadah. Karena satu saat kalau Allah mau ngambil, terserah Allah mau diambil kapan. Ada harta, gunakan dengan baik. Berikan nafkah kepada keluarga dengan baik. Sekolahkan anak-anak yang mendekatkan kepada Allah. Berikan dia pendidikan yang benar. Di situ matematikanya bagus, fisikanya istimewa, kimianya bagus. Tapi juga diajarkan sholat, diajarkan hafalan Quran, sehingga dengan ilmunya kenal Rabbnya. Jangan sampai sekolah tinggi-tinggi nggak kenal Allah. Sekolah tinggi-tinggi kok nggak kenal Allah, kalah sama anak TK. Ya, sekolah sampai S1, S2, S3 keluar negeri pintar, cuman nggak kenal Allah. Dipakai apa kepintarannya? Itu dihisab. Kan terserah Allah. Kalau sudah diambil lagi ilmunya kan hilang semua tuh. Ya, kalau diambil lagi hartanya kan hilang. Mumpung dititipkan, dipakai di tempat yang baik. Nah, itulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang seperti itu maka akan dapat anugerah dari Allah. Ayat 157. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Maka orang-orang yang bersikap demikian dipuji oleh Allah. Salawat dari Allah itu dipuji, ya, dimuliakan. Salawat dari malaikat memohonkan ampunan kepada Allah, ya, memohonkan ampunan dan mengaminkan doa-doanya. Karena nanti ada salawat dari Allah kepada hamba, ada salawat dari malaikat kepada hamba. Ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada nabi. Dari Allah itu adalah pemberian jaminan ampunan dan kemuliaan. Ya, dari malaikat itu nanti apa? Anugerah mengaminkan doanya. Dari Allah itu pujian-pujian diberikan. Allah memuji nabinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad itu masya Allah, ya, diuji tuh. Dalam Al-Quran disebutkan akhlaknya luar biasa, tinggi dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang yang sabar dengan situasi tadi dipuji oleh Allah, disebut-sebut. Ya, Allah tuh nanti banyak dalam hadis-hadis disebutkan oleh Nabi memuji hambanya, menyebut-nyebut. Kayak sekarang kita ta'lim ini, ya, mengkaji Quran, itu hadisnya sahih. Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi. Ya, tidak ada orang-orang kumpul-kumpul di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum, kecuali mereka menjadikan kegiatannya untuk mendalami tuntunan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, diskusi, tanya jawab seperti ini, illa kecuali mendapatkan 4 hal yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang beraktivitas berbeda dengan mereka. Ya, apa itu? Satu, ghasyiyatuhum rahmah. Dilapangkan, dibentangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan pada jiwa mereka. Anda baca Quran wadduha wal laili idza saja, senang, nyaman, ada getaran pada jiwa. Tapi kalau Anda ngaji tafsirnya, ada ketenangan kepada jiwa. Beda. Ya, kemudian yang ketiga apa? Wa haffathumul malaika,
diperebutkan, disertai oleh malaikat sampai mereka berdesak-desakan malaikat. Cuman kan sifatnya gaib, nggak kelihatan. Nanti dibuka di akhirat persaksian mereka itu. Kalau ditampakkan Anda bubar, kan? Ya sayapnya begini, siapa malaikat maut? Nggak boleh lagi Anda. Ya. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman 'indah, disanjung-sanjung namanya, dipuji oleh Allah, disebutkan di sekitaran makhluk yang ada di dekat arasy-Nya sampai selesai kajian itu. Ya, jadi jangan dikira ini amalan yang murah, tidak, mahal sekali.